Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang, bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengarkan renungan ini dimanapun saat ini berada, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, saudara semuanya boleh diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan memimpin hidup kita hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu yang telah memimpin hidup kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita, demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini ayat yang sudah kita biasa dengar. Kiranya pagi ini juga dapat meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik renungan kita pada pagi hari ini adalah nilai sebuah tantangan kehidupan. Ini yang akan kita angkat pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang bijak pernah berkata demikian. Permata tidak dapat dibuat mengkilap tanpa digosok terlebih dahulu, katanya. Sama halnya dengan kehidupan kita, kita tidak akan pernah dapat sempurna tanpa tantangan dan masalah. Tanpa menghadapi persoalan kehidupan, kita tidak akan berkualitas. Itu yang dikatakan. Suatu ketika ada seorang turis yang sedang berjalan-jalan di pasar tradisional orang-orang Indian. Di sana para pedagang mereka menjajakan berbagai macam cenderamata, ya. Di antaranya ada terdapat kalung-kalung dengan bandul gigi buaya. Ada juga dengan kalung gigi dengan bandul gigi harimau, gigi ikan hiu, dan juga kuku beruang. Menggambarkan bahwa ini semua didapat dari binatang-binatang buas yang harus ditaklukkan terlebih dahulu. Lalu mereka melihat semuanya itu, turis itu pun bertanya kepada pedagang itu. Dia katakan, apakah bandul-bandul kalung itu sangat bernilai bagi orang-orang Indian? Itu yang ditanyakan. Lalu dengan segera saudara pedagang itu pun menjawab turis ini. Dia katakan, oh tentu Pak. Bahkan hal itu jauh lebih bernilai bagi kami daripada mutiara. Itu yang dikatakan oleh pedagang ini. Mendengar hal itu, saudara, sang turis itu pun dia mulai terheran-heran dalam hatinya. Karena menurut dia bahwa mutiara itu jauh lebih indah dan berharga dan bernilai di negaranya. Itu yang membuat dia terheran. Dan karena merasa penasaran, si turis itu kembali bertanya kepada pedagang itu. Dia katakan, mengapa saudara mengatakan bahwa gigi-gigi itu ya lebih bernilai dari mutiara? Apakah rupanya keistimewaan dari mutiara, keistimewaannya itu daripada mutiara? Apa istimewanya dibanding dengan mutiara seperti itu? Lalu pedagang itu pun menjawab turis itu, dia katakan, oh banyak orang bisa membuka tiram dan mengambil mutiaranya dengan sangat mudah. Pasti itu dia katakan. Tetapi tidak demikian dengan gigi binatang ini. Hanya orang pemberani yang dapat menghadapi tantangan sajalah orang yang dapat mengambil gigi-gigi, mengambil kuku-kuku dari binatang tersebut. Itulah sebabnya yang membuat benda-benda ini memiliki nilai yang sangat tinggi bagi kami. Jawab si pedagang itu dengan bangga. Artinya itu tidak didapat seperti mendapatkan sebuah mutiara dengan hanya membuka cangkang, ya, dikatakan dari tiram itu lalu menemukannya.
Tidak, itu hanya didapatkan oleh pemberani yang siap berjuang bahkan mempertaruhkan nyawa. Itu yang membuat bahwa bandul gigi-gigi binatang buas itu sangat berharga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup memang penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, saudaraku. Tetapi tahukah saudara bahwa justru karena tantangan itulah hidup ini menjadi lebih hidup, menjadi lebih berwarna, dan menjadi lebih berkualitas dan lebih berharga. Sadarkah kita, saudaraku, bahwa ada begitu banyak orang yang alergi dengan masalah, yang sepertinya tidak menginginkan tantangan dalam kehidupannya, tetapi itu justru membuat kehidupan kita tidak akan pernah dapat menunjukkan kualitas yang lebih baik. Banyak orang yang begitu mudahnya takluk oleh tantangan hidup yang mereka hadapi. Mereka bahkan menyerah sebelum mereka berusaha menghadapi tantangan itu. Mereka memilih mundur sebelum mereka bertanding. Padahal saudaraku, sebuah tantangan itu akan membuat kita pastinya lebih bekerja, lebih bersemangat, lebih bekerja keras, lebih bersemangat, dan tentunya kita akan lebih antusias menjalani kehidupan. Tanpa tantangan, hidup akan biasa-biasa saja. Seorang pemenang, dia akan menikmati tantangan itu sebagai batu loncatan untuk menggapai sebagai pencapaian hidupnya yang lebih baik tentunya. Dan banyak orang mengatakan bahwa tantangan itu merupakan alat yang dipakai Tuhan untuk memurnikan motivasi kita, untuk menjernihkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena nilai sebuah pencapaian hidup kita itu, saudaraku, diukur dari kegigihan kita menaklukkan segala penghalang yang merintangi langkah kita menggapai impian-impian tersebut. Sehingga tanpa tantangan, hidup ini tidak akan enak, saudaraku. Mari, segala penghalang yang merintangi langkah kita itu dapat kita singkirkan. Ketika kita dapat menyingkirkan itu, maka kita akan melangkah maju dan melangkah lebih lagi, dan itu akan menjadi dasar sebuah pengharapan kita menggapai tujuan hidup kita yang lebih baik. Kiranya pada pagi hari ini ketika saudara mendengarkan renungan ini, kita semua dapat termotivasi oleh Tuhan tentunya untuk tidak lagi menyesali setiap pergumulan yang kita hadapi, perkara hidup yang sulit yang mungkin sedang saudara hadapi, tantangan, masalah, bahkan pencobaan-pencobaan yang datang. Firman Tuhan mengatakan hari ini kepada kita, saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena bagi orang beriman, pencobaan itu hanyalah alat Tuhan untuk memurnikan iman kita. Pencobaan itu hanyalah alat Tuhan untuk membukakan pintu pengharapan yang lebih nyata dan lebih jelas dan lebih terang bagi kehidupan kita. Sehingga kita boleh tertuntun lebih cepat untuk menggapai semua impian kita. Tentu bersama dengan Tuhan, saudaraku. Mari pagi ini kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita dengan renungan ini. Sehingga kita semua dapat memetik nilai, mengambil nilai kehidupan kita dari tantangan-tantangan yang kita hadapi hari ini. Sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas, yang bernilai tinggi, yang berharga di mata Tuhan. Itu membuat pencapaian hidup kita lebih maksimal dan berhasil. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu dimanapun, yang lemah dikuatkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan, yang dalam pergumulan sakit penyakit Tuhan ulurkanlah tangan-Mu, jamahlah mereka, pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mencari pekerjaan diberkati Tuhan, yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan hari ini diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil. Juga hamba doakan umat Tuhan yang bersuka cita pagi ini karena berulang tahun, penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur karena itu anugerah Tuhan atas hidup mereka hari ini. Ada begitu banyak umat-Mu pagi ini juga mendengarkan renungan ini. Mereka hidup di bawah tekanan-tekanan kehidupan yang sulit, yang berat, dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit, bahkan oleh kuasa setan, kuasa gelap. Dengan mendengarkan renungan dua ini, biarlah mereka ditolong, dilawat, dilepaskan, dibebaskan, dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudaraku, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetap semangat, jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap saudara untuk membantu saudara di dalam doa hari ini. Itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk membagikan monster renungan ini, sehingga sebanyak mungkin orang bisa menonton. Itu penyemangat bagi kami. Beri komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like, subscribe, sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan channel ini ke depan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara hari ini. Shalom.